Assalamualaikum Sobat Ilmora, balik lagi ke channel aku. Dan kali ini kita mau belajar bareng tentang isim dan fiil. Yuk belajar yuk. Nah, yang pertama kita ke pengertian kalimat isim. Jadi kalimat isim itu adalah lafadz yang mempunyai arti tidak bersamaan dengan zaman, madi, hal, dan istiqbal. Maksudnya kalimat tapi dia itu tidak mengandung waktu di masa lampau, waktu di masa sekarang, atau masa yang akan datang. Kayak gitu. Nah, di sini ada ciri-ciri isim, itu ada 4. Yang pertama, dapat dimasuki al. Contohnya, ar-rojulu. Jadi, kalau misalnya ada alif lam di depannya, berarti itu adalah isim. Dan yang kedua, dapat dimasuki tanwin. Contohnya, kalimat baitun. Nah, baitun kan ada tanwinnya. Berarti ini mengindikasikan bahwa ini adalah isim. Nah, ciri yang ketiga yaitu dapat dibaca jer. Ini mungkin pembahasannya lebih dalam ya teman-teman. Di sini aku mau ngasih gambaran awalnya aja. Contohnya itu gurfatul akli. Nah, ini merupakan susunan idhofah yang mana i'rabnya itu adalah jer. Tanda jernya menggunakan kasroh. Jadi ini merupakan ciri isim yang ketiga. Lanjut yang keempat, yaitu bisa dimasuki huruf jer. Contohnya adalah fisuki, di pasar. Nah, fi di sini merupakan huruf jer. Jadi kalau ada kalimat terus di depannya ada huruf jer, itu adalah kalimat isim. Kita next ya. Ini adalah macam-macam huruf jer. Ada min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, dan lam. Dan di sini juga ada huruf kosam, yaitu huruf yang berguna untuk sumpah. Kayak contohnya wawu, ba, ta. Contohnya wallahi, taullahi, kayak gitu. Nah, yang ketiga yaitu kalimah huruf. Di sini kalimah ini itu nggak dapat berdiri sendiri. Kayak contoh tadi, huruf jer itu kan kalimah huruf. Jadi nggak mungkin dong cocok kayak cuman fi doang. Kan artinya kalau di bahasa Indonesiain di apa, kan itu nggak cocok kayak gitu. Jadi dia selalu bergantung pada fiil dan isim. Contohnya, ini contoh kalimatnya, kharaja Muhammadun fil baiti. Muhammad keluar, harusnya ini minal baiti. Muhammad keluar dari rumah. Nah, kita next ya ke pembagian fiil. Di sini ada fiil madi, mudhore, amr, mujarrad, mazid, dan lain sebagainya. Tapi di sini di video kali ini kita mau bahas ke fiil madi, mudhore, dan amr aja. Oke, next. Nah, ini fiil madi. Mungkin kalian yang udah nonton video pertama pastinya udah tahu fiil madi itu adalah fiil yang menggunakan masa lampau. Kata kerja yang zamannya itu, waktunya itu masa lampau, masa yang sudah lama. Nah, di sini ada catatan khusus buat kalian. Ciri-cirinya fiil madi itu adalah ciri khasnya ya, itu dapat dimasuki oleh ta ta'nis sakinah. Ini udah aku singgung di video sebelumnya. Dan di sini juga ada catatan lain, kalau misalnya ada ta ta'nis sakinah yang mau diberi harokat, maka bisa diharokati dengan kasroh. Ini tuh sesuai dengan kaidah as-sakinu idza hurika bil kasri. Artinya, sesuatu yang berharokat sukun apabila ingin diharokati, maka diharokati dengan kasroh. Jadi ini berlakunya itu nggak cuman buat ta ta'nis sakinah aja, tapi berlaku juga buat semua huruf sukun yang emang mau disambung dengan kalimah lain, kalimah selanjutnya, kayak gitu. Jadi, nggak hanya buat ta ta'nis sakinah aja. Oke, kita next ya. Ke huruf mudhora'ah.
Jadi kalau fi'il mudhari itu di sini udah aku singgung juga sebelumnya, fi'il mudhari itu adalah kata kerja yang zamannya itu, waktunya itu sedang atau akan terjadi. Nah, salah satu ciri khasnya fi'il mudhari itu pasti ada huruf mudharaah. Jadi di depannya itu ada huruf mudharaah. Apa aja huruf mudharaah? Yaitu hamzah, nun, ya, dan ta. Kayak contohnya ansuru, kan ada hamzah di depannya. Berarti ini termasuk huruf mudharaah yang mana itu bisa menjadikan kita tahu bahwa ini merupakan kalimat fi'il. Fi'il apa? Yaitu fi'il mudhari. Nah, di sini juga ada fungsi-fungsinya. Kayak contohnya huruf hamzah itu ada fungsinya lil mutakallimi wahdah, yaitu menunjukkan orang yang berbicara tunggal. Jadi dia sendiri yang berbicara, tidak ada lawan bicaranya. Domirnya ana. Nah, kemudian yang kedua itu ada nun. Nun ini domirnya nahnu, kita. Nah, ini punya dua fungsi, lil mutakallim al-ghairi sama lil mu'adzim nafsah. Kalau lil mutakallim al-ghairi itu artinya orang yang diajak bicara dengan yang lain. Terus kalau lil mu'adzim nafsah itu fungsinya menunjukkan pengagungan terhadap diri sendiri. Ini biasanya digunakan. Dan yang kedua itu ada lil mu'adzim nafsah, itu menunjukkan pengagungan terhadap diri sendiri. Yang ketiga yaitu ya. Ya ini domirnya huwa dan memiliki fungsi lil ghaib atau orang ketiga laki-laki, atau istilahnya apa ya? Dia yang sedang kita bicarakan nih, kayak gitu. Nah, yang keempat yaitu tak. Tak di sini merupakan tak di sini mempunyai dua domir, yaitu hiya sama anti. Nah, hiya di sini itu fungsinya lil ghaibah atau orang ketiga perempuan. Dia tapi dia perempuan, kayak gitu. Kalau yang maaf, ini bukan anti tapi anta. Kalau yang anta itu menunjukkan fungsinya lil mukhatab atau orang laki-laki yang sedang kita ajak bicara. Kayak kamu laki-laki, kayak gitu. Kayak contohnya apa ya? Tansuru, kamu laki-laki sedang menolong, kayak gitu. Oke, kita next ke proses pembentukan fi'il amr. Tadi sudah fi'il madi, mudhari, kemudian sekarang fi'il amr. Dan fi'il amr ini merupakan kalimat perintah yang menunjukkan akan, tapi di masa yang akan datang. Gitu. Dan di sini aku mau nunjukkan gimana cara pembentukan fi'il amr dari fi'il mudhari. Nah, yang pertama, huruf mudhari'ahnya itu dibuang. Kalian masih ingat kan tadi huruf mudhari'ahnya apa aja? Seperti hamzah, nun, ya, ataupun ta. Itu kita hilangkan terlebih dahulu. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah huruf akhirnya itu disukun. Jika dia berasal dari fi'il mudhari yang sahih akhirnya. Maksudnya tuh yang apa sih sahih akhirnya, Kak? Nah, maksudnya itu sahih akhir itu adalah ketika huruf terakhirnya itu bukan huruf yang sakit. Huruf sakit itu huruf yang alif, waw, ya, itu adalah huruf yang sakit. Kayak contohnya adalah yansuru. Kan tadi ya-nya udah kita buang nih. Nah, ro-nya itu akan kita sukun. Kenapa kok disukun? Ya karena dia termasuk fi'il mudhari sahih akhir. Karena ro itu kan bukan huruf sakit, makanya dia termasuk ke dalam fi'il mudhari sahih akhir gitu. Nah, lain lagi kalau misalnya huruf akhirnya itu dibuang. Itu kalau dia berasal dari fi'il mudhari mu'tal akhir. Atau nunnya dibuang jika dia berasal dari af'alul khamsah. Nah, setelah itu dilakukan, langkah ketiga, kalau emang masih belum bisa dibaca kalimatnya, maka kita bisa tambahkan hamzah wasol dan hamzah qata. Ini dia.
Hamzah wasol itu adalah hamzah yang hanya terbaca di awal kalimat aja dan nggak bisa dibaca kalau misalnya disambung sama kalimat lain, sama kalimat setelahnya itu nggak bisa. Kayak contohnya istaghfir. Nah ini hamzah ini kalau misalnya kalau misalnya dia di depannya itu ditambah kalimah, disambung dengan kalimah lain, kalimah sebelumnya, nggak gitu. Nah, ini dia hamzah wasol, yaitu hamzah yang hanya terbaca di awal kalimahnya aja, dan nggak bisa terbaca jika disambung dengan kalimah yang lain. Contohnya, istaghfir. Nah, ini kalau kita sambung dengan kita tambahkan waw nih di depan, itu nggak bisa menjadi wa istaghfir, tapi tetap menjadi wastaghfir. Jadi, hamzahnya itu tidak akan terbaca. Ini yang dimaksud dengan hamzah wasol. Nah, berbeda dengan hamzah koto itu dia tetap bisa terbaca walaupun dia di awal ataupun bersambung dengan kalimat yang lain. Contohnya, ahsin itu kalau misalnya kita tambahkan waw di depannya atau huruf lain, itu tetap bisa menjadi wa ahsin, bukan wahsin kayak gitu. Itu ya guys perbedaan antara hamzah koto dan hamzah wasol. Nah, selanjutnya ini ada letaknya hamzah wasol dan hamzah koto. Nah, letaknya hamzah wasol itu ada di sulasi, kemudian ada di khumasi dan sudasi. Nah, kalau misalnya sulasi itu adalah fiil yang fiil madinya itu ada 3. Kayak contohnya, nasoro. Itu kan fiil madinya ada unsur fa fiil, ain fiil, dan lam fiil. Hanya 3 saja hurufnya. Itu sulasi. Salasun 3. Nah, yang sulasi ini masuk ke fiil amr. Contohnya adalah uf'ul. Nah, contohnya adalah uf'ul. Kemudian yang khumasi atau khumasi ini adalah fi'il yang jumlah huruf fi'il madinya ada 5. Nah, dia ini bisa masuk ke fi'il madi, masdar, ataupun fi'il amr. Kalau masuk ke fi'il madi, jadinya intasaro. Kalau ke masdar, intisaron. Kalau ke fi'il amr, intasir. Nah, kayak gitu. Kalau yang sudasi berarti jumlah fi'ilnya ada 6, fi'il madinya ada 6. Ini sama juga kayak khumasi, masuk ke fi'il madi, masdar, dan juga amar. Kalau madi dia menjadi istaf'ala, kalau masdar dia bisa menjadi istif'alan, kalau amar dia bisa menjadi istaf'il, kayak gitu. Nah, kemudian letak hamzah koto atau rubai, yaitu rubai ini adalah fi'il yang jumlah huruf fi'il madinya itu ada 4. Dan dia juga termasuk sama kayak yang sebelumnya, dia termasuk ke golongannya fi'il madi, masdar, amr. Kalau contoh di fi'il madinya itu ada af'ala, masdarnya ada if'alan, kalau amrnya ada af'il. Nah, sekarang aku mau tunjukkan penerapannya gimana sih cara buat fi'il amr yang tadi berdasarkan langkah-langkah yang sudah aku jelaskan tadi. Nah, ini contohnya. Yang pertama tadi kan fi'il mudhari ya, ini masih fi'il mudhari utuh yansuru. Kemudian kita buang huruf mudhari'ahnya. Di sini huruf mudhari'ahnya adalah ya. Nah, kita buang dulu, kita hilangkan. Nah, jadinya seperti ini. Nah, karena dia ini merupakan fi'il mudhari' shahih akhir, huruf akhirnya ini bukan huruf yang sakit, makanya kita sukun. Jadi seperti ini. Nah, karena ini masih belum bisa dibaca, makanya kita pakai hamzah wasol atau hamzah koto. Kayak gitu. Kita tambahkan aja hamzah di depannya. Set gitu. Jadinya unsur. Begitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita ke sesi tanya jawab. Mungkin, oh ya karena kita nggak live, jadi
Kalian bisa tulis di kolom komentar. Mungkin ada pertanyaan yang kurang dipahami, nanti saya akan jawab di kolom komentarnya. Oke? Sampai sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat, berkah. Sekian, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.